Guys, gimana perasaan lo ketika mengidolakan seorang ustadz yang populer karena cinta keluarga, hangat dan harmonis, tapi ternyata memilih poligami yang berkebalikan dengan ceramahnya sendiri? Kalau lo tumbuh besar di Indonesia di awal dan pertengahan 2000-an, hampir pasti lo pernah lihat wajahnya di televisi. Ceramahnya mengalir, bahasanya ringan, dan pesannya selalu tentang hal yang sama, ketulusan hati, hidup yang tenang, dan keluarga. Jutaan orang mengidolakan dia, bukan hanya karena ilmu agamanya, tapi karena cara dia menyampaikannya. Sejuk, tidak menghakimi, terasa seperti ngobrol dengan kakak yang bijak. Bahkan Time Magazine pernah mengulasnya dalam sebuah artikel khusus berjudul The Holy Man. Tapi kemudian, satu keputusan pribadi nyaris menghancurkan segalanya. Bukan keputusan bisnis, bukan skandal korupsi, tapi sesuatu yang jauh lebih personal. Kisah ini bukan untuk menjatuhkan seseorang, guys, bukan sama sekali. Tapi ini sebagai pembelajaran bagi kita manusia untuk konsisten apa yang diucap dengan apa yang dilakukan. Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Nama aslinya Yan Gymnastiar, akrab kita panggil AA Gym. Lahir 29 Januari 1962 di Bandung, anak tertua dari pasangan Letkol Haji Engkus Kuswara dan Hajah Yeti Rohayati. Masa mudanya jauh dari kata mewah. Untuk biaya kuliah di Akademi Teknik Jenderal Ahmad Yani, dia sempat jualan koran dan sempat jadi supir angkot. Tahun 1987, AA Gym mulai merintis bisnis bersama komunitas mahasiswa muslim lewat Lembaga Keluarga Mahasiswa Islam Wira Swasta atau KMIW. Produknya sederhana, gantungan kunci, stiker, kaos dengan slogan-slogan Islami. Tapi dari situ, AA Gym belajar satu hal penting. Dakwah bisa jalan beriringan dengan bisnis. Dan bisnis bisa jadi jalan untuk dakwah. Akhirnya pada 1990, AA Gym mendirikan pondok pesantren Darut Tauhid di Bandung dengan awalnya cuma 20 kamar sederhana di rumah orang tuanya. 2 tahun kemudian, seorang jamaah membeli sebidang tanah untuk dijadikan kantor yayasan. Dari situ, Darut Tauhid mulai tumbuh. Tahun 2000 adalah puncak popularitas AA Gym. Beliau masuk televisi nasional. AA Gym tampil di program Hikmah Fajar di RCTI, lalu di 2001 punya program sendiri, Manajemen Kolbu. Inilah titik baliknya. Pesannya berbeda dari ustadz lain pada masa itu. Kalau kebanyakan pendakwah konvensional bicara soal pahala salat dan iming-iming surga, AA Gym bicara tentang hal-hal yang lebih personal, hati yang bersih, keluarga yang sakinah, dan cara menyikapi tekanan hidup sehari-hari dengan bahasa yang ringan dan hangat. Pendengarnya banyak dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, dan dari situlah citranya terbentuk, Ustadz Keluarga Bahagia. Dampaknya luar biasa, guys. Majalah Time meliputnya November 2002 dan mencatat bahwa sekretarisnya harus nyaring lebih dari 1.200 undangan ceramah setiap bulan. Saat Ramadan, tarifnya untuk siaran televisi bisa mencapai $100.000 per jam. Kurs pada saat itu Rp9.000 per dolar, dan stasiun-stasiun TV tetap antre untuk mendapatkannya. Nah, di sekeliling pesantren Darut Tauhid, dia membangun setidaknya 15 perusahaan, stasiun radio, kantor website, penerbit yang mencetak 32 buku dan puluhan kaset serta VCD, supermarket koperasi, wisma pelatihan, dan 2 panti asuhan. Penerbitan saja menghasilkan sekitar $130.000 per bulan. Salah satu produk paling ikoniknya, minuman bersoda berlabel Kolbu Cola. Nama beliau bahkan mulai disebut-sebut dalam konteks politik. Time mencatat bahwa para pengamat politik melihat AA Gym sebagai figur yang berpotensi mengunci 2 blok pemilih terbesar Indonesia, umat muslim dan kalangan militer. Mengingat latar belakang ayahnya yang seorang letnan kolonel. AA Gym sendiri dalam wawancara itu menyinggung soal target 2009, sebuah tahun pemilihan presiden, meski dia selalu menolak masuk ke dunia politik secara resmi. AA Gym bukan hanya ustadz, dia adalah fenomena, pebisnis handal, tokoh sangat berpengaruh. Tapi seperti yang sering terjadi pada figur publik pada puncak karirnya, ada momen ketika realita dan citra mulai tidak sejalan. Desember 2006, AA Gym tiba-tiba menggelar jumpa pers. Isinya, beliau mengumumkan telah menikah lagi. AA Gym, seorang ustadz dengan image keluarga bahagia, memutuskan berpoligami. Istri keduanya adalah Alvarini Eridani yang dikenal publik sebagai Teh Rini, seorang mantan model dengan 3 anak dari mantan suaminya sebelumnya. Sementara itu, istri pertamanya Hajah Ninih Mutmainah atau Teh Ninih sudah mendampinginya sejak 1988. 18 tahun dengan 7 anak bersama. AA Gym menyatakan keputusan berpoligami itu dilakukan sebagai jalan keluar darurat. Publik langsung bereaksi, sebab
istri keduanya adalah seorang perempuan yang menurut publik saat itu dinilai cantik, seorang mantan model. Itu tidak terlihat seperti darurat bagi kebanyakan orang. Yang membuat situasi ini meledak bukan sekedar soal poligaminya. Yang membuat meledak adalah kontradiksinya. Selama bertahun-tahun A.A. Gim membangun seluruh citranya di atas satu fondasi. Keluarga yang bahagia, setia, dan sakinah. Ceramah-ceramahnya dipenuhi pesan tentang menjaga hati untuk pasangan. Jamaahnya, terutama para ibu, datang justru karena mereka percaya A.A. Gim adalah contoh nyata dari apa yang dia khotbahkan. Penggemarnya memproyeksikan A.A. Gim sebagai sosok ideal yang patut dicontoh dalam berkeluarga. Sehari setelah jumpa pers, boykot dimulai. Ribuan SMS berantai menyebar berisi kutipan ceramah A.A. Gim sendiri yang tidak menganjurkan poligami. Publik mengirimkan kata-katanya kembali menghantam ke dirinya sendiri. Pengajian yang biasanya penuh sesak mulai sepi. Masjid berlantai 2 yang selalu penuh seketika dipenuhi ruang kosong ditinggal jemaahnya. Nggak sampai di situ, kabar poligami mulai menyebabkan efek domino. Selain value personal, kerajaan bisnisnya mulai runtuh. Dari puncak kepopulerannya, A.A. Gim jatuh dengan cukup cepat. Kunjungan ke pondok pesantren Darut Tauhid dikabarkan menyusut hingga 70%. Biaya operasional tidak bisa ditutup. Pada Mei 2007, kurang dari setengah tahun setelah pengumuman poligami, MQ Corporation mulai merumahkan karyawan. Sekitar 200 pekerja lepas terdampak. Ada yang menyebut angka 40% dari total karyawan dirumahkan. Bisnis satu persatu runtuh. Supermarket, penerbitan, radio, tabloid, semua kena imbas. Dan apa yang terjadi dengan kolbu cola, minuman bersoda yang sempat jadi ikon kerajaan bisnis A.A. Gim, ikut lenyap. A.A. Gim kemudian nyaris menghilang dari layar televisi. Baru pada Desember 2007, tepat 1 tahun setelah kontroversi, dia muncul pertama kali di wawancara Kick Andy di Metro TV. Dalam wawancara itu, dia bilang merasa telah dizalimi oleh pers. A.A. Gim menjawab pertanyaan-pertanyaan soal mengapa dia berpoligami, bagaimana rasanya ditinggal jemaah, dan fakta bahwa bisnisnya runtuh. Ironisnya, tokoh yang dulu dikenal bisa menginspirasi jutaan orang untuk menghadapi kesulitan hidup, kini bergulat dengan kesulitan dahsyat hidupnya sendiri. Kontroversi poligami itu tidak hanya merobohkan bisnis A.A. Gim, ia juga perlahan-lahan menggerogoti rumah tangganya sendiri. Pada 2010, Teh Ninih, istri pertamanya, mengajukan gugatan cerai. Gugatan itu dikabulkan pengadilan pada Juni 2011. Pernikahan 23 tahun itu resmi berakhir. Tapi pada Maret 2012, keduanya rujuk kembali. Publik menyaksikan seolah cerita ini sudah selesai. A.A. Gim dan Teh Ninih bersatu kembali. Mungkin ada harapan bahwa badai sudah berlalu, tapi ternyata belum. Pada awal 2021, A.A. Gim mengajukan gugatan cerai terhadap Teh Ninih ke Pengadilan Agama Bandung. Sidang perdana digelar Maret 2021. Dan disinilah cerita itu kembali dan terus menjadi gelombang lebih besar. Sang anak akhirnya angkat bicara. 3 Juni 2021, Muhammad Gaza Al-Ghazali, putra A.A. Gim dan Teh Ninih, mengunggah sebuah tulisan panjang di akun Facebook pribadinya. Isinya bukan sekedar curhat biasa. Gaza membongkar apa yang selama ini tersimpan rapi di balik dinding keluarga sang ustadz. Gaza menyebut bahwa selama bertahun-tahun Teh Ninih kerap mendengar kalimat-kalimat keras dan tidak sepantasnya keluar dari seorang A.A. Gim, sang ayah, kepada ibu kandungnya. Termasuk tuduhan musyrik, munafik, dan menuhankan makhluk disampaikan di berbagai situasi, bahkan di tempat umum. Sementara itu, Teh Ninih memilih diam, tidak pernah membalas dengan kata-kata menyakitkan kepada anak-anaknya. Dalam tulisannya, Gaza menyebut sang ibu sudah menanggung situasi ini selama 15 tahun. Gaza juga menyinggung bahwa meskipun A.A. Gim sempat mencabut gugatan cerai pada tahun 2021, tapi bagi Gaza itu bukan rekonsiliasi. Itu adalah cara lain untuk memperpanjang penderitaan Teh Ninih dengan menggantungnya tanpa kepastian. Unggahan Gaza langsung viral, publik terkejut. A.A. Gim sendiri dalam sebuah ceramah Januari 2021 membantah tuduhan-tuduhan yang beredar mengenai perlakuannya terhadap Teh Ninih. Tapi kerusakan terhadap citranya sudah terlanjur terjadi. Untuk kedua kalinya dalam karir dakwahnya, kontradiksi antara apa yang dikhotbahkan dan apa yang terjadi di balik pintu menjadi konsumsi publik. Pertanyaannya, di mana A.A. Gim sekarang? Beliau masih aktif berdakwah, Darut Tauhid masih berdiri, akun media sosialnya masih punya jutaan pengikut. Sesekali A.A. Gim masih tampil di televisi dan ceramah-ceramah publik.
Tapi gelombang kepopulerannya tidak pernah kembali ke level 2000 sampai 2005 lalu. Namanya masih dikenal, tapi cara publik memandangnya sudah berubah nggak seperti saat era kejayaannya. Gua perlu bilang ini dulu, kisah ini bukan untuk merendahkan A.A. Gym, enggak sama sekali. Gua dulu mengidolakan beliau dan selalu ketagihan dengan dakwah-dakwahnya yang sejuk, ringan, dan gak judgmental. Setiap orang pasti punya kelemahan. Setiap orang memang membuat kesalahan. Tapi justru karena A.A. Gym memilih menjadi figur publik yang mengajarkan nilai-nilai keluarga kepada jutaan orang, kisah ini punya pelajaran yang penting buat kita semua. 1. Citra yang dibangun di atas nilai harus dijaga dengan konsistensi yang sama. A.A. Gym tidak jatuh karena bisnis yang gagal. Dia tidak jatuh karena skandal keuangan. Dia jatuh karena satu hal, jarak antara apa yang beliau ajarkan dan apa yang beliau jalani. Selama bertahun-tahun, A.A. Gym membangun citra sebagai ustadz keluarga bahagia. Jutaan orang percaya padanya justru karena itu. Dan ketika citra itu runtuh, kepercayaan jutaan orang ikut runtuh bersamanya. Buat siapapun, gue, lo yang menjadikan nilai-nilai tertentu sebagai identitas publik, baik kreator konten, tokoh agama, pemimpin perusahaan, politisi, utamanya pejabat, ingatlah bahwa fondasi itu harus dijaga setiap hari, di depan kamera maupun di belakangnya. 2. Popularitas bisa menghilang secepat ia datang. Di puncak kejayaannya, A.A. Gym punya 1.200 undangan ceramah per bulan, belasan lini bisnis, puluhan ribu jamaah datang setiap minggu ke Bandung hanya untuk mendengarnya. Semua itu lenyap dalam waktu kurang dari 1 tahun. Popularitas, terutama yang dibangun di atas kepercayaan, bisa rapuh ketika kepercayaan itu retak. 3. Keluarga adalah ujian yang paling nyata. Ada ironi yang dalam di sini. A.A. Gym bisa tampil sempurna di depan jutaan orang, tapi rupanya justru di dalam keluarganya sendiri, di ruang yang paling privat, ada masalah yang bertahun-tahun tidak terselesaikan. Bukan kita yang menilai benar atau salahnya situasi rumah tangga mereka. Tapi, kalau kita bicara tentang konsistensi antara apa yang diajarkan dan apa yang dijalani, ini adalah pengingat bahwa ujian terbesar bukan di panggung besar. Ujian terbesar ada di rumah, di meja makan, dalam percakapan sehari-hari bersama keluarga. 4. Bahaya jatuh cinta pada versi publik seseorang. Jujur aja guys, yang kita kenal dari A.A. Gym bukan orangnya, tapi versi yang muncul di televisi dan di atas panggung. Kita mengisi kekosongan itu dengan proyeksi kita sendiri. Pasti dia suami yang sempurna. Pasti hidupnya seindah ceramahnya. Psikolog menyebut ini sebagai parasocial relationship. Hubungan satu arah, di mana kita merasa dekat dengan seseorang yang bahkan nggak tahu kita ada. Ketika realita bocor keluar, kita merasa dikhianati. Padahal yang dikhianati bukan kita, melainkan ekspektasi yang kita bangun sendiri. Ambil ilmunya, tapi jangan serahkan penilaian kita sepenuhnya pada citra seseorang. Ini nggak cuma berlaku di A.A. Gym guys, karena kultur parasocial relationship udah jamak kejadian di banyak orang Indonesia yang mengidolakan secara berlebihan atau bahkan mengkultuskan seorang figur terkenal. Kisah A.A. Gym adalah kisah tentang manusia yang luar biasa di bidangnya, tapi juga manusia yang biasa dalam kelemahannya. Yang membedakannya dari orang biasa hanyalah skalanya. Saat orang biasa jatuh, yang menyaksikan mungkin hanya keluarga dan teman. Saat A.A. Gym jatuh, yang menyaksikan adalah jutaan orang yang pernah menggantungkan inspirasi hidupnya padanya. Pelajaran ini bukan untuk menghakimi, nggak sama sekali. Ini pelajaran untuk kita introspeksi sendiri sebagai pengingat buat kita. Sebab pada akhirnya teman-teman, kebaikan yang paling bermakna bukan yang ditonton banyak orang. Kebaikan yang paling bermakna adalah yang tetap ada, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kalau lo suka konten kayak gini, klik like, subscribe, dan share. Lalu komen di bawah, apa pelajaran yang paling penting dari kisah A.A. Gym? I'll see you in the next video. Bye-bye.